Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Stevia Arlinda Melamid. Belakang NIM 346. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir kegiatan magang saya selama di PT Dian Mega Kurnia selama menjadi marketing komunikasi. Oke, untuk selanjutnya di sini ada profil perusahaan. Di sini saya ngambil magang mandiri di PT Dian Mega Kurnia atau biasa disebut DMK Kargo yang merupakan perusahaan jasa pengiriman yang beroperasi di wilayah Sidoarjo. Perusahaan ini melayani pengiriman via udara, darat, dan laut dengan tujuan ke seluruh Indonesia. DMK Kargo sendiri memiliki slogan yaitu aman, tepat, dan hemat. Nah, untuk profil perusahaan yang kedua ini adalah Mandala Internasional atau biasa disebut Mandala Trade. Nah, di sini merupakan anak PT dari PT Dian Mega Kurnia atau bisa disebut DFK Kargo yang berbasis trading ekspor dan impor yang telah beroperasi sejak 2015 hingga sekarang. Bertujuan menghubungkan produk premium Indonesia ke pasar global dan sebaliknya. Fokus pada produk bernilai tambah seperti produk pertanian, kerajinan tangan, furniture, hingga produk industri rumah tangga dengan layanan komprehensif mencakup logistik dan supply chain. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, dalam proses magang saya ini, saya sebagai mahasiswa tentunya berkolaborasi dengan PT Mitra tempat saya kerja, yaitu PT Dian Mega Kurnia, khususnya pada unit Mandala Internasional tadi, dalam mendukung efektivitas pemasaran dan komunikasi perusahaan. Di sini saya berperan sebagai marketing communication dengan fokus utama pada pengelolaan konten digital. Untuk ruang lingkup kegiatannya yang dilakukan meliputi penyusunan skrip konten Instagram, penulisan artikel untuk website perusahaan Mandala Internasional, serta pengelolaan tampilan website seperti perbaikan layout, penambahan foto produk, dan lainnya. Dari kegiatan ini, perusahaan memperoleh dukungan dalam pengelolaan konten digital, sementara saya sebagai mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja nyata dalam menerapkan kemampuan komunikasi tertulis dan pengelolaan media digital sesuai kebutuhan industri, khususnya industri kargo. Selanjutnya untuk job desk saya, yang pertama di sini adalah menganalisa atau review serta edit website resmi Mandala Internasional. Jadi saya diberi akses untuk mengedit website resmi Mandala dan websitenya itu berbasis Wix, menggunakan aplikasi website Wix. Lalu yang kedua membuat dan membuat artikel untuk website Mandala. Lalu yang ketiga membuat skrip konten Instagram untuk Instagram Mandala. Lalu yang keempat menjadi talent konten Instagram DMK Kargo. Kenapa menjadi talent konten DMK Kargo bukan Mandala Internasional? Karena kebetulan yang Mandala Internasional itu sudah ada talentnya sendiri. Jadi yang kekurangan talent itu di DMK Kargonya, Bapak. Lalu untuk selanjutnya mini project saya sebagai marketing communication yaitu melaksanakan pengembangan strategi konten marketing digital dengan membuat artikel website dan skrip konten Instagram untuk produk unggulan Mandala. Kegiatannya mencakup observasi promosi digital yang sudah berjalan,
pengumpulan data produk, perencanaan artikel SEO friendly, dan skrip Instagram yang menarik, serta publikasi dan pemantauan respon audiens. Untuk hasilnya, strategi yang dilakukan cukup efektif dalam meningkatkan informasi audiens. Artikel websitenya membantu memperjelas nilai produk dan mendukung kredibilitas brand. Sementara itu, konten Instagram menghasilkan interaksi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena keterbatasan konsistensi dalam unggahan dan masih perlu optimalisasi berdasarkan data insight Instagram dan website. Roadmap kegiatan saya di sini, saya magang selama 5 bulan, mulai dari 18 Juni 2025 hingga 18 November 2025. Untuk bulan pertama, pada bulan Juni, melakukan orientasi kegiatan, pengenalan perusahaan, serta observasi awal website dan Instagram Mandala. Untuk bulan Juli, mengidentifikasi kebutuhan konten promosi, mengumpulkan data produk, serta menyusun draft artikel website dan skrip konten Instagram. Pada bulan ketiga, yaitu bulan Agustus, mengkonsultasikan draft dengan pembimbing lapangan, serta merevisi konten, finalisasi skrip, dan publikasi pertama konten. Lalu pada bulan September, memonitoring respon dan engagement audiens dari konten yang telah diunggah. Lalu pada bulan Oktober, publikasi konten lanjutan, pemantauan trafik website dan insight Instagram, serta evaluasi konten. Lalu pada bulan terakhir, yaitu November, menyusun konten sebagai tugas akhir dari mitra, serta menyusun laporan akhir kegiatan dan penyampaian rekomendasi strategi kepada mitra. Lalu untuk relevansi mata kuliah, karena mata kuliahnya ada 7, di sini yang pertama perencanaan program. Di sini saya merencanakan strategi konten website dan Instagram sesuai dengan kebutuhan promosi perusahaan. Lalu untuk evaluasi programnya, saya mengevaluasi efektivitas konten melalui data website dan Instagram yang telah tersedia. Lalu yang ketiga ada bisnis co-design, menggunakan pemanfaatan Wix dan Instagram sebagai platform berbasis cloud. Lalu yang keempat, kepemimpinan strategik, pengambilan keputusan konten dan koordinasi dengan tim marketing. Untuk analisis dan implementasi bisnis, saya menganalisis kebutuhan branding perusahaan dan penerapan dalam konten digital. Untuk monitoring bisnis digital, saya melakukan pemantauan performa konten melalui traffic dan engagement website dan Instagram. Lalu untuk yang terakhir, simulasi bisnis digital, yaitu melakukan uji variasi konten untuk menentukan strategi apa yang paling efektif untuk konten Instagram maupun konten website. Baik, sudah cukup Mbak Stevia. Ada satu pertanyaan untuk klarifikasi dari saya untuk terkait tentang presentasi sampean gitu ya. Jadi Mbak, mungkin satu yang perlu saya tanyakan di dalam kepemimpinan strategik itu kan sampean menentukan keputusan ya, membuat suatu keputusan bahwa konten itu coba balik kembali Mbak ke slide sebelumnya. Bapak sebentar agak lemot. Ya. Nah, keputusan konten dan koordinasi dengan tim marketing. Lah, keputusan konten ini apa yang membuat sampean keputusan kayak gimana sih yang sampean lakukan di sana? Jadi biasanya seperti ini Bapak, setelah saya membuat draft artikel maupun draft konten, itu
biasanya saya mengkonsultasikan dulu kepada pembimbing maupun kepada tim marketing communication-nya. Jadi biasanya mereka bertanya dulu, ini kontennya seperti apa dan apakah relevan dan apakah sesuai dengan apa yang ada di DMK Kargo. Jadi biasanya saya memutuskan kontennya itu sambil dikoordinasikan dengan pembimbing lapangan. Apabila mereka meng-ACC, maka konten tersebut akan dibuat seperti itu, Bapak. Baik, berarti keputusannya di pembimbing itu tadi ya, terkait tentang ACC ya. Jadi Ya, lebih Bapak. ke koordinasi. Baik, terima kasih atas presentasinya Mbak Stevia yang sudah boleh dipersilakan untuk meninggalkan tempat ya. Jangan lupa recordannya diupload di Google Form ya Mbak Stevia. Baik, Bapak.